Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, di suatu kota tinggallah suami istri. Dan seperti biasa, yang namanya istri itu selalu mengatur. Betul enggak? Iya. Nah, suatu hari suaminya ingin makan sate kambing. Lalu si istrinya mengatakan, "Jangan, Pak. Sate kambing itu penuh dengan kolesterol, membuat darah tinggi, dan seterusnya. Pokoknya ceramah keluar." Suaminya karena suami-suami takut istri, lalu tidak jadi makan sate kambing. Ketika akhir tahun, tiba-tiba si suami mengatakan, "Mah, mungkin lebih baik kita membeli mobil baru, mumpung ada diskon Natal." Lalu si istri mengatakan, "Jangan, Pak, lebih baik uangnya ditabung untuk anak-anak," dan seterusnya. Ceramah terus. Si bapak, si suami jadi diam. Begitu seterusnya. Pokoknya apapun si istri selalu mengatakan, "Jangan, Pak, nggak baik, Pak," dan seterusnya seperti itu. Suatu kali mereka berdua meninggal dan masuk surga. Seperti biasa, sebelum menikmati surga, maka Santo Petrus itu membuat tour of heaven. Jadi diajak keliling-keliling surga. Lalu yang pertama, Santo Petrus mengatakan bahwa ini adalah restoran terbaik di surga. Dan makanan yang paling top sesurga itu adalah sate kambing. Si suami mengatakan, "Dengar itu, Ma." Istrinya jadi diam. Karena yang bilang Santo Petrus, dia nggak berani. Lalu diajak lagi keliling yang lain. Sampai di tempat parkir mobil. Nggak ada mobil jelek. Mobilnya itu Mercy, Lexus, Alphard, dan sebagainya seperti itu. Pokoknya mobil-mobil mewah itu. Lalu Santo Petrus mengatakan, nanti akan
diberi satu mobil, silahkan diambil sendiri dan boleh milih sendiri yang mana yang disukai dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Si suami mengatakan, dengar itu mah. Si istri diam saja. Setelah selesai berkeliling, lalu si suami mengatakan, Santo Petrus, apakah semuanya itu gratis? Gratis. Di surga itu enggak ada yang enggak gratis. Semuanya gratis. Boleh apapun yang enak-enak, yang baik-baik semuanya gratis. Lalu si suami mengatakan, dengar itu mah. Kenapa dulu mama itu selalu mencegah saya untuk makan sate kambing? Mengapa mama dulu ini itu? Coba kalau kita mati muda, kan kita bisa menikmati lebih lama. Dengan kata lain bahwa si suami ini karena diberitahu gratis dan semuanya bisa dipakai, maka ya tidak ada lagi ungkapan syukur bahwa dulu oleh istrinya tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga mereka dapat mati tua, meninggal dalam usia tua, mereka dapat terus melihat anak cucu, mereka dapat menikmati kehidupan mereka. Dan yang muncul dalam ingatan si suami itu bahwa kalau gratis maka semuanya boleh dilanggar. Sama sekali tidak ada ungkapan syukur, sama sekali tidak ada ungkapan terima kasih kepada istrinya, tetapi malah justru menyalahkan istrinya. Itu hanya cerita ya Bapak Ibu. Saya belum pernah ke surga. Apakah di surga ada mobil seperti itu? Apakah di surga ada sate kambing? Saya juga tidak tahu. Apa yang ingin saya katakan? Bacaan Injil sore hari ini menunjukkan kebalikan dari si bapak tadi. Betapa bahwa ungkapan syukur itu diinginkan oleh Tuhan sendiri. Dan ungkapan syukur itu keluar dari hati. Dalam bacaan pertama, bagaimana Naaman itu ingin mengungkapkan syukurnya dengan memberi oleh-oleh kepada Elisa. Tapi bukan soal oleh-oleh, bukan soal apa yang akan diberikan kepada Elisa. Tetapi bahwa bagaimana syukur dari Naaman yang bukan orang Israel itu terwujud dalam tindakan dia. Terwujud dalam keseharian dia. Begitu pula dalam bacaan Injil tadi. 10 orang kusta disembuhkan. 1 orang kembali bersyukur dan dia bukan orang Israel. Dia justru orang Samaria yang dianggap keluar dari Israel, tidak mengenal Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Kita tentu ingat dengan bacaan tentang orang jatuh sakit dari Yeriko ke Yerusalem itu. Ya, orang Samaria yang menolong. Kali ini pun juga sama. Bukan orang Israel yang bersyukur tetapi justru orang asing yang kembali dan bersyukur. Bersyukur adalah kuncinya. Dan ini menjadi ungkapan iman kita dalam keseharian kita. Bagaimana aku mau menunjukkan imanku kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak hal dalam kehidupanku. Yang sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidupku. Syukur itu bukan soal apakah aku akan melakukannya dengan doa. Syukur itu bukan soal apakah aku akan pergi ke gua-gua Maria. Syukur itu bukan soal apakah aku akan mengungkapkannya dalam intensi misa.
Ya, itu boleh. Tetapi lebih daripada itu, syukur itu adalah terungkap dari hati kita. Syukur itu adalah iman yang kita buat dalam keseharian kita. Hati-hati bahwa seringkali kita jatuh pada syukur yang transaksional. Tuhan, tolong aku diluluskan semester ini. Kalau saya lulus, nanti saya novena, nanti saya pergi ke Gua Maria, nanti saya intensikan. Itu namanya syukur transaksional. Kalau keinginanku terpenuhi, aku baru mau bersyukur. Tuhan itu bukan soal jual beli. Berkat kita itu bukan soal jual beli, bahwa Tuhan memberi lalu kita menerima, kita menginginkan lalu kita mendapatkan, dan kita bersyukur karena itu. Syukur adalah ungkapan iman kita. Sama seperti Naaman, sama seperti orang Samaria tadi. Walaupun dalam tanda petik mereka orang asing yang tidak mengenal Tuhan, yang ada di bait Allah di Yerusalem, tapi mereka mau mengungkapkannya. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, kalau tadi saya mengatakan bahwa syukur itu menjadi ungkapan iman dan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa bertanya, apakah aku sudah begitu pandai bersyukur? Apakah aku ketika bangun pagi, ketika aku bisa bernapas lagi, ketika aku dapat melihat anak, istri, suami, saudara yang aku cintai, yang aku kasihi dalam keluarga itu, apakah kita bersyukur tentang hal itu? Ataukah kita bangun pagi langsung masak, ngerebus air, semua kegiatan yang ada yang kita seakan-akan tidak pernah berpikir bahwa kita banyak diberi rahmat. Ketika malam kita mau tidur, apakah kita juga pandai untuk bersyukur bahwa hari ini aku diberi keselamatan, hari ini aku dapat beraktivitas, hari ini aku dapat bertemu dengan orang-orang yang menolong aku? Ataukah justru kita berpikir tentang pekerjaan kita, berpikir tentang hal-hal yang tidak dapat kita rasakan sebagai ungkapan ujub syukur dalam kehidupan kita? Kalau kita bersyukur tentang bahwa kita bangun pagi, kita diberi napas, bukankah itu surga? Siapa di sini yang bayar untuk bernapas? Napas itu gratis. Kalau tadi Santo Petrus mengatakan bahwa semua di surga gratis, bukankah itu? Mengapa kita tidak bersyukur untuk itu? Bersyukur bahwa kita masih dapat bernapas, bersyukur bahwa kita masih dapat melihat orang-orang yang kita cintai, bersyukur bahwa diberi begitu banyak hal. Bukan soal yang besar-besar, bukan soal apakah aku akan mendapatkan mobil mewah, bukan soal aku apakah bisa makan enak dan seterusnya. Apakah syukurku itu muncul karena keseharianku, karena hal-hal yang biasa yang kita jumpai, hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kita pandai bersyukur untuk hal itu? Kita mohon rahmat agar dalam perjalanan hidup kita semakin lama kita pun juga semakin pandai bersyukur untuk hal-hal kecil, untuk kita bisa bernapas, untuk kita bisa melihat orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang membantu kita, apapun itu, sekecil apapun itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ungkapkan itu, entah lewat doa, lewat yang lain-lain itu. Tetapi lebih daripada itu, kita ingat bahwa kita mengalami kasih Tuhan karena kita pandai bersyukur. Kita mohon rahmat untuk itu. Amin.